Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction mingguan kita. Dan kali ini, seperti minggu-minggu kemarin, gue bakal lanjut nonton Oshinoko. Dan setelah itu gue bakal lanjut lagi untuk nonton Kaminaki. Nah, sekarang Oshinoko sudah masuk episode 3. Artinya, kalau kita ngikutin 3 rule episode, harusnya di episode 3 ini ngasih sesuatu yang bisa dibilang bikin kita kaget gitu. Biasanya ya, karena kan 3 rule episode. Jadi di 3 episode pertama harusnya itu ada sesuatu yang diberikan untuk orang mau tetap lanjut nonton animenya nih. Nah, kira-kira apa? Apakah ada atau tidak? Atau ternyata anime ini nggak pakai 3 rule episode karena episode satunya bisa dianggap 3 episode. Ya, kira-kira seperti apa Oshinoko episode 3? Sampai jumpa setelah gua selesai nonton. Dan kira-kira nilai kehidupan apa yang akan kita temukan di anime ini? Oh, by the way, openingnya Oshinoko bagus banget. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Bye-bye. Sabar. Ai pakai berapa HP? Ada 3 ponsel yang tinggalkan. Ai pakai 3 HP anjir. Gue jadi ingat ini cerita. Gue kan pernah naik kapal ya. Waktu pulang kampung naik kapal, gue ingat nih ada cerita. Gue lihat malah ada orang punya HP banyak. Nah, yang di dalam kapal tuh pokoknya orang-orang sekitar situ ngomong nih, jadi bandar narkoba nih, makanya HP-nya banyak. jadi HP yang satu buat hubungi klien ini, HP yang ini buat hubungi klien ini, makanya HP-nya banyak tuh. Dia nggak bisa pakai satu HP. Apa jangan-jangan aduh, ternyata selama ini dia ditusuk gara-gara begitu, guys. Nonton apa, Mek? Oshinoko. Iya, Oshinoko. Baru sampai ini, Ai ternyata bandar narkoba. Jangan-jangan mata bintang itu efek dari... Oh iya, jangan-jangan ya. Ternyata, waduh, kita baru saja mengungkap sebuah konspirasi. Plot twist macam apa ini? Oh, ini yang ada di opening kan? Layar HP-nya, yang ada angka 5 apa gitu. Bayangkan, syukur zaman itu Ai masih pakai HP inilah, HP lipat. Bayangkan kalau misalnya Ai pakai iPhone. Baru 3 kali coba, maaf, HP Anda sudah tidak bisa ini. Tunggu berapa hari? Kira-kira berapa tahun tuh baru bisa si Aqua pecahin kodenya. Ini syukur nih masih Nokia kah apa ini namanya nih. Di dunia Oshinoko ada iPhone. Berarti ada alasan kenapa HP-nya Ai bukan iPhone kan? Nah, iya kan? Berarti sengaja tuh kenapa HP-nya Ai bukan iPhone. Karena pasti susah dipecahin tuh nanti sama si Aqua kalau iPhone. Ini buktinya sutradaranya pakai iPhone. Atau waktu zaman Ai itu belum ada iPhone ya. Ini film belum tayang tapi sudah ada rating bintang 1. Apa ini? Kok sudah ada ratingnya bintang 1? Ada 11 orang yang sih bintang 1 loh. Padahal baru cover sama sinopsis. Oh, sudah 3 episode? Ya ilah. Totalnya ada 6 episode sejauh ini. Sudah 3 episode yang ditayangkan. Oh, sudah tayang. Plotnya juga aslinya tidak seperti ini. Aduh, kok kayak relate sama anime ya? Harusnya tidak kayak gitu ceritanya, malah dibikin jadi gitu ya. Anime apa ya? Kalau ngikutin manga tuh bagus tuh, tapi tiba-tiba bikin cerita sendiri. TPN season... Oh iya. Iya. Cocok tuh. Siapa tuh namanya tuh? Yakusoku Neverland season 2. Kalau ngikutin manga bagus. Tiba-tiba sok dia bikin cerita baru. Ya busuk lah. Aduh. Ini kalimatnya bagus nih. Ini lagi-lagi nih nyindir nih. Ini nyindir betul-betul nih. Bukan cuma soal drama, ini nyindir anime juga nih. Pertama soal plot yang tidak sama seperti sumber ya. Kan banyak tuh kasus, salah satu contoh kasusnya ya Yakusoku Neverland season 2 aja lah. Sama ini nih, jika ingin menyelesaikan 14 jilid karya asli dalam 6 episode, sudah pasti ada beberapa plot yang akan dipotong. Ya, siapa korbannya? Overlord, apalagi bapak? Bukan cuma Overlord sih, rata-rata semua anime yang ngambil dari novel, rata-rata itu kena jadi korban pemotongan. Karena novel kan panjang ya, gimana caranya untuk dimasukin ke dalam satu season? Jatuhnya jadi banyak cerita yang kepotong, salah satunya Overlord. Tate no Yusa season 2 tuh kepotong habis-habisan juga ceritanya. Akhirnya ngebuat cerita di versi anime tuh malah kerasa aneh. Padahal like novelnya bagus. Itu kayaknya pernah diangkat di Bakuman deh kalau nggak salah ya. Animenya busuk, padahal manganya bagus. Hasilnya orang mikir kalau manganya juga busuk gara-gara animenya busuk. Itu kayaknya pernah diangkat isunya sama Bakuman. Nah yang kasihan itu orang yang bikin manga, padahal manganya bagus. Yang harus disalahkan kan harusnya yang bikin animenya ya, yang bikin jadi jelek. Aduh, kalimatnya Kana nih, aduh, bikin gue ingat X-Arms pak. Lu bayangkan apa yang dirasakan sama perasaannya mangaka X-Arms. Di sini nih Kana ngomong, saat Komiko aslinya mengunjungi lokasi syuting episode pertama, ekspresi kecewanya membuatku sedih. Aduh, apa kabar X-Arms? Aduh, Tuhan kasihan Anime busuk begitu loh. Padahal manganya mah oke-oke aja loh. Jadi anime busuk. Banyak banget kalimat bagus dari Kana nih. Sebagai seorang aktris, yang terpenting adalah keterampilan komunikasi. Komunikasi itu penting banget, Pak. Lu mau sejago apapun, kalau lu nggak bisa komunikasi, susah.
Ini yang dirasakan Kana kan, karena dia terlalu fokus ke actingnya sampai akhirnya tuh dia dianggap arogan sama orang lain. Akhirnya untuk menutupi masalah ini, si Kana ini perbaiki masalah komunikasinya kan, bukan cuma actingnya doang. Penting ini masalah komunikasi ini. Percuma kalau lu mau sepintar apapun, sehebat apapun, kalau komunikasinya susah ya, orang juga malas pak kerja sama kita. Apa kalau nggak salah tuh kalau di lowongan kerja tuh ada tuh tulisan bisa mudah berkomunikasi, apalah istilahnya tuh ya. Ini nih, di sini kan Kana ngomong nih, masa kelamku cukup panjang. Karena aku tidak menemukan kerjaan, aku dianggap aktor yang sudah redup di internet. Namun aku tetap terus berlatih. Nah, kalimat ini ngebuat gue ingat sama pengalaman gue sendiri. Di tahun 2019 atau 2020 gitu. Di sini tuh sempat internet mati 1 bulan. Jadi selama 1 bulan tuh gue ngilang dari YouTube, nggak ngupload apa-apa, nggak bisa komunikasi lah intinya. Dan tahu apa? Tiba-tiba banyak netizen yang komen dikira gue mati. Hanya gara-gara tidak aktif di internet selama 1 bulan. Ada yang nganggap gue mati anjir. Jahat. Sama nih kayak Kana kan. Tidak pernah muncul 1 bulan. Dia dianggap sebagai aktor yang sudah redup. Tapi dia tetap berjuang untuk berlatih. Nah, gue masih bikin konten. Cuma gak bisa upload karena 1 bulan hilang. Malah dianggap mati anjir. Memang netizen jahat. Ini kalimat yang menarik banget nih di menit 22 ya. Si sutradaranya kan ngasih tahu nih alasan sebenarnya kenapa dia ngerekrut Kana. Di satu sisi Kana tuh beranggapan kalau si sutradaranya tuh paham nih tentang kondisinya Kana. Jadi Kana tuh menilai si sutradara tuh positif. Tapi ternyata si sutradara tuh cuma dalam tanda kutip ya, memanfaatkan Kana. Sesimpel ini aja lah gue berkepikiran. Kayak gini nih, kita kan bahas nilai kehidupan. Kita kan udah jelasin panjang lebar nih soal nilai kehidupan. Wow, ini ternyata ngebahas tentang inilah. Wow, dalam banget nih makna dari cerita ini, sedalam tusukannya Ai. Nah, pokoknya kita sudah nge-breakdown sedalam mungkin. Ternyata yang bikin cerita ngomong, enggak kok, gue gak kepikiran sampai sana. Nah, sama tuh kayak kasusnya Kana tadi. Kana tuh udah positive thinking nih sama sutradaranya lah. Pokoknya aku merasa hari ini aku diakui berkat kemampuan actingku. Ternyata sutradaranya atau apanya lah itu ngomong, ternyata Kana tuh cuma dimanfaatin. Bukan gara-gara mereka terpesona ngelihat bakatnya Kana. Kagak, cuma dimanfaatin doang. Sesimpel karena dia tuh aktor yang murah dan punya fanbase. Sama kayak kasusnya gitu kan. Kita udah, nilai kehidupannya, banyak banget. Ternyata tidak sejauh itu gue bikin cerita. Nah, ya menarik banget Oshinoko. Gue seneng Oshinoko kalau gini ya. Kita tinggal lihat bagian nyeseknya di sebelah mana nanti. Sampai episode 3 ternyata belum terlalu nyesek ya. Masih belum ngalahin episode 1 bagian sedalam tusukannya Ai. Cuma episode 2 dan 3-nya menarik kok. Apa yang bisa dibahas dari Oshinoko episode 3? Kita lihat ratingnya dulu lah. Pokoknya tiap kali selesai nonton mari kita cek ratingnya. Oshinoko. Kita lihat rating terbarunya sudah sampai mana. Sekarang ratingnya Oshinoko di My Anime List 9,13. Turun atau naik ya? Oke, minggu lalu tuh 9,2, sekarang 9,13. Ya, turun. Ini ada potensi bisa ke 8, turun. Jadi turun 0,1 poin nih tiap minggu. Karakternya Kana tadi kelihatan lebih dewasa sih. Mungkin gara-gara dia udah belajar soal komunikasi ya, makanya jadi lebih kalem tadi tuh. Ya, apa yang bisa dibahas dari Oshinoko episode 3? Gua rasa sih tidak banyak. Cuma Oshinoko episode 3 nih menceritakan banyak hal, terutama dalam industri animenya sendiri. Yang paling gua ngeh tuh di bagian awal nih, waktu Ruby ngomongin soal adaptasi live action manganya ya. Nah kan permasalahannya tuh cerita yang berbeda sama sumber. Contohnya tuh kayak Yakusoku Neverland season 2. Hasilnya kan busuk tuh gara-gara mencoba ngebuat cerita baru. Kasus lainnya tuh kayak bagaimana cerita dari 14 volume dijadikan 6 episode. Nah itu kasus yang terjadi dalam banyak sekali anime. Mau itu dari manga ataupun light novel. Walaupun menurut gue kebanyakan di light novel ya. Ceritanya kena potong habis-habisan gara-gara ngejar 3 volume dalam 1 season lah, 5 volume dalam 1 season lah. Itu banyak banget sih. Dan hasilnya tuh betul-betul berdampak masalahnya. Misalnya ya, ini cerita padat banget, berat banget di novel. Masuk ke anime jadi cerita ringan. Kenapa? Karena detail-detail yang beratnya itu dipotong semua demi bisa mengejar durasi. Contohnya apa? Tidak usah jauh-jauh, Overlord. Sesimpel ini aja lah karakter Demiurge. Di anime tuh Demiurge kelihatan baik. Di novel tuh jahat anjir, diceritakan dengan detail tuh segala macam dosa yang Demiurge lakukan. Di anime kan di skip semua jadi kita tidak tahu. Itu salah satu permasalahan paling sering tuh. Sama tadi tuh, aduh gue kasihan banget waktu Kana ngomong tuh. Dia ngelihat ekspresi kekecewaan dari si pembuat manga ya ketika ngelihat adaptasi live actionnya. Wah, gue jadi ingat X-Arms pak. Lu bayangkan perasaan yang ngebuat X-Arms tuh ketika ngelihat animenya sebusuk itu. Semua orang yang bikin manga kan pasti belum tentu semua. Tapi orang yang punya manga kalau diakui dan dijadikan anime, kemungkinan kan bakalan senang nih. Wah, jadi anime akhirnya karyaku diakui. Tapi giliran dijadikan anime malah sebusuk X-Arms.
waduh, kesenangan itu berubah jadi kekecewaan yang sangat mendalam. Dan hal yang serupa kan pernah diangkat sama Bakuman. Gara-gara animenya jelek, dikira cerita aslinya juga jelek. Padahal mah kagak, animenya aja yang emang busuk. Ya itulah nilai-nilai kehidupan bisa kita dapatkan dari episode 3 ya. Ini banyak banget nih, terutama tentang bandar narkoba. Ingat guys, jangan punya HP terlalu banyak, nanti lu dikira bandar narkoba. Itu aja mungkin untuk episode 3 Oshinoko. Masih bagus, walaupun gak sebagus episode 1, tapi masih bagus. Openingnya juga masih tetap enak untuk didengar. Gue penasaran kira-kira bagian nyeseknya di bagian mana dan senyesek apa ya. Gue udah siap dari sekarang nih. Ya udah, itulah untuk Oshinoko episode 3 ya. Bagaimana pendapat kalian soal Oshinoko episode 3 ini? Silahkan komen aja di bawah. Dan kita bertemu lagi di episode keempat nanti. Sampai jumpa minggu depan, dan bye-bye. Oh ya, gue lupa bilang, selamat lebaran. Walaupun telat. Wah.